Maksa produsen untuk hanya menyediakan AC bintang 4. Bintang 3 udah jangan dicari. Itu harus gerakan dari kita. Meskipun nanti produsen akan maksa Bapak memberikan diskon hebat agar dia bisa buang AC-nya. Paling tidak nggak rugi. Bapak mau melakukan itu, silakanlah, berdosa sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujiono ID. Pada kesempatan pagi hari ini saya berada di Hotel Ibis Style Sunter, di mana pada kesempatan pagi hari ini saya menghadiri undangan dari ASRE Indonesia Chapter, yaitu untuk mengadakan pelatihan teknisi AC ramah lingkungan. Dan seperti apa kegiatan kita pada pagi hari ini? Yuk teman-teman, kita ikuti kegiatan saya. PT apa, Pak? PT Hasta Prakarsa. Oh, ini nggak ada. Nah, itu. Ya, jadi kita sudah ada di Mangrove 3 Ballroom Ibis Hotel Style Sunter, Jakarta. Kita akan masuk ruangan pelatihannya, teman-teman. Ini kebetulan yang hadir baru 1, 2, 3 orang. Kita nanti akan duduk di mana? Paling depan. Nah, ini kelihatannya sarapan paginya sudah disiapkan. Ada bubur kacang hijau, kemudian ada tahu isi, lontong isi. Jadi hari ini kita dilatih dan dikasih jamuan. Jadi begitu ya. Intinya kita datang mendengarkan, kemudian ikutin instruksi, dapat ilmu dan dapat banyak teman. Bagi Pak. Mujiono Pak. Pak itu Pak. Pak Gatot. Dari mana Pak? PT Basmana. Jakarta? Di Tangerang. Oh, Tangerang. Saya di Jakarta Timur Pak. Iya. Ini ketemu kapan? Pak Banda dari Tangerang nih. Iya. Sebagai informasi bahwa ASRE ini adalah asosiasi yang berasal dari luar negeri, tapi bukan dari Indonesia ya, di mana dia bergerak di bidang pendingin dan tata udara. Kalau di dalam negerinya sendiri ada beberapa asosiasi, di antara yang sudah kita kenal ada Apindo Indonesia, kemudian ada ACC, kemudian ada PT RTU dan sebagainya. ASRE mungkin juga seperti itu, tapi ini berasal dari luar negeri. Jangan sedihnya cuma di ruangan ini, keluar juga harus tetap sedih ya. Keluar kita harus sedih. Bayangkan anak kita nanti, kita aja udah susah hidupnya. Apa yang akan dialami oleh anak kita lebih susah lagi karena makanan mahal. Dia harus pasang AC dimanapun dia berada. Dia cepat kena penyakit. Ya, segala sesuatu jadi mahal. Hidup jadi mahal. Kita makin terpinggirkan karena hidup yang ada di tengah-tengah kota hanya untuk orang-orang yang memang punya uang. Masalahnya yang orang yang punya uang itu udah ngerti tentang ini. Hanya yang pengen besok dingin aja yang nggak ngerti. Saya pengen besok dingin, ada duitnya 2,5 juta, akhirnya beli AC yang bintangnya 1. Padahal
Kalau bintang 1 inverter dan non inverter bedanya berapa? 1 AC non inverter bayar per bulannya itu bisa 700.000 ya. Tapi diganti inverter atau bintang 5 dia hanya bayarnya 400.000. Benar nggak? Jadi ada penghematan 300.000 kali 10 bulan 1 tahun sebenarnya dia udah balik modal. Punya AC yang inverter, benar nggak? Punya AC yang bintang 5 kurang dari 1 tahun sebenarnya dia harusnya. Jadi tolong ya, jangan maksa orang beli AC dengan bintang 2, minimal bintang 4 lah. Ayo kita mulai menjual AC bintang 4. Paksa produsen untuk hanya menyediakan AC bintang 4. Bintang 3 udah jangan dicari. Itu akan mentransformasi market. Akhirnya mereka tidak bisa lagi menjual AC bintang 3 karena nggak ada permintaan di pasar. Itu harus gerakan dari kita. Meskipun nanti produsen akan maksa Bapak memberikan diskon hebat agar dia bisa buang AC-nya. Paling tidak nggak rugi. Bapak mau melakukan itu, silakanlah, berdosa sana. Jangan, biar mereka balikin aja ke negaranya. Jangan jual di sini. Ya, next. Ini kira-kira besarnya penjualan AC di Asia Tenggara. Kenapa ini kita anggap penting untuk melakukan training ini kepada semua orang? Karena Indonesia itu pasar AC-nya paling banyak, yaitu sekitar kurang dari 2,5 juta unit per tahun. Makanya bapak-bapak cepat kaya itu jualan AC tiap hari. Ya, segitu besarnya market AC. Dan kita mempertahankan AC split itu berapa tahun? Lebih dari 5 tahun ya. Ada yang 10 tahun juga masih dipakai. Terus udah diganti, jual lagi second, AC second, direkondisi. Jadi kebayang nggak? Ada 10 tahun lah AC ya. 10 tahun kali 2 juta unit. Jadi ada berapa? Segitu jumlah AC split di Indonesia. Kenapa Indonesia bisa-bisa mikroklimatnya, iklim mikronya di sekitar itu bisa panas? Bayangin di apartemen berapa jumlah condensing unitnya. Jadi kalau kita keluar dari apartemen pasti panas karena dari kondenser. Ya, itu kalau kita hidup di area apartemen, di area kota besar. Kenapa kota besar makin panas, makin basah? Karena kondensernya makin banyak. Jadi microclimatenya naik terus. Itulah kita. Berapa persen konsumsi energi di dalam building dari AC? Lebih dari 50%. Jadi yang jahatnya siapa? Kita. Ya, yang jahat untuk mengkonsumsi energi di dalam gedung itu kita. Apalagi kalau kita tidak memperhatikan seberapa hemat AC yang kita pasang. Ini saya baru bicara tentang produk itu hemat energi dari produsennya. Nanti instalasinya akan dijelaskan oleh Pak Fatul. Inilah kenapa pentingnya kita untuk menggunakan AC hemat energi di Indonesia, karena segitu banyaknya dan akan berpengaruh besar terhadap climate, terhadap iklim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kalau kita bicara mengenai kegiatan efisiensi energi, saya yakin Bapak Ibu semua sudah pasti melakukannya. Namun mungkin ada beberapa hal yang Bapak Ibu sekalian itu mungkin ada yang belum tahu, atau mungkin sebenarnya tahu namun belum nyadar gitu ya. Nah, di sini izin kami akan memberikan sebuah
karena tadi sebenarnya sambutan, namun kami sedikit memberikan informasi apa saja yang mungkin oleh pemerintah saat ini sudah lakukan, termasuk kita juga mendapat support dari Bu Herlin dan juga Bu Nanik program-program PASPI yang selama ini membantu kami di pemerintahan di Kementerian SDM. Lanjut Mas. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kaitannya efisiensi energi ini tentunya kita sadar bahwa ada sebuah target dari pemerintah itu. Jadi untuk bagaimana berkontribusi terhadap pemanasan global itu, mengurangi pemanasan global. Nah, salah satu kegiatannya, sadar atau tidak sadar, itu adalah efisiensi energi. Karena efisiensi energi itu memiliki peran penting untuk menurunkan emisi. Betapa bisa bayangkan Bapak ketika menggunakan AC yang boros, nah itu konsumsi energinya berapa? Kalikan berapa jumlah orang, gitu kan? Kalikan berapa jumlah orang, kalikan berapa jumlah populasi di seluruh Indonesia yang mengaktifkan AC. Itu baru Indonesia. Belum lagi kalau di luar negeri bagaimana? Itu berapa banyak kontribusi. Nah, kami di Kementerian SDM itu memiliki target-target yang ini sebenarnya saya nggak perlu jelaskan. Intinya pada prinsipnya adalah ada keharusan pemerintah untuk menurunkan emisi melalui berbagai macam aktivitas. Salah satunya efisiensi energi, dan di dalam efisiensi energi ada namanya pemberian standar kinerja energi minimum dan juga LTHE tadi yang disampaikan oleh Bu Herlin. Nah, lanjut. Pemerintah saat ini sudah punya namanya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2023 tentang konservasi energi, di mana kewajiban mandatori penggunaan energi ini sudah harus digalakkan. Artinya perusahaan-perusahaan harus melaporkan penggunaan energinya. Nah, dalam kaitannya ini mungkin perawatan belum masuk di sini, tapi dia masuk di dalam ada di kewajiban pemerintah untuk pusat dan daerah untuk wajib. Karena di pemerintah pusat bangunan gedung itu juga mengkonsumsi pasti AC, penggunaan energi. Selain AC juga ada chiller, ada beberapa hal termasuk pendingin. Sektor bangunan gedung juga seperti itu. Pendinginan itu pasti penting gitu kan. Nah itu juga ada kewajiban mandatori. Berapa sih sebenarnya kewajiban mandatori yang diwajibkan? Nah itu ada kriterianya. Kalau gedung itu lebih dari 500 ton oil ekivalen, itu wajib melakukan kegiatan manajemen energi, melaporkan. Kriterianya ada 1-4 itu. Menunjuk, menyusun, melaksanakan audit, kemudian melaksanakan rekomendasi, dan juga melaporkan kepada kami. Nah tentunya ini semua bagian dari usaha pemerintah untuk meningkatkan kegiatan konservasi energi. Next, Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan, kalau bangunan gedung itu wajib melakukan manajemen energi, sehingga nantinya kita harapkan aplikasi chiller atau aplikasi pendingin kondisi udara itu mampu juga berkontribusi terhadap penurunan emisi di bangunan gedung. Kurang lebih ada 700 hampir bangunan gedung yang wajib dilakukan mandatori di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan lebih dari itu, karena ini data masih tahun 2018. Banyak sekali bangunan yang mungkin sudah ada harus melakukan kegiatan itu. Lanjut Mas. Nah sekarang masuk apa sih itu, nanti sudah dijelaskan oleh Bu Herlin. Kita punya kegiatan ini scam. Jadi scam ini bukan hanya hanya sebatas himbauan, namun ini sudah diregulasikan Bapak Ibu. Dan kita saat ini ada yang namanya peralatan-peralatan yang sudah di scam dan sudah dilabelkan. Itu ada 7 peralatan. Nah, apa saja penerapannya nanti kita jelaskan. Yang pertama adalah pencantuman scam. Scam itu adalah minimum energy performance standard atau standar kinerja energi minimum. Berapa energi minimum yang harus dikontribusikan oleh peralatan itu untuk memenuhi syarat dia itu dikatakan efisien. Lalu pendekatannya seperti apa? Kita cut di beberapa indikator. Misalkan kalau AC itu ya berapa sih CSPF-nya atau COP-nya kalau dulu nilainya. Nah itu kita lakukan. Selain itu ada penggunaan label tanda hemat energi. Itu ada bintang, makin banyak bintang berarti tandanya makin hemat. Kita beli peralatan makin banyak bintang, artinya meskipun dia harganya mahal,
namun dia pasti akan memiliki sisi energy saving yang besar. Next, Mas. Izin berikut ini adalah target kami sampai tahun 2030 mengurangi penggunaan penurunan emisi gas rumah kaca sampai 83,8 juta ton CO2. Namun demikian kita masih ada target banyak perawatan yang belum ada skemnya. Untuk itu kita akan melakukan secara bertahap perawatan-perawatan, termasuk AC di sini. Kalau tema hari ini AC sudah dilakukan skem dan juga ditingkatkan lagi levelnya. Kalau dulu levelnya cuma bintang 1 itu nggak boleh, sekarang dinaikkan jadi minimal bintang 2. Nah ini berlaku Oktober 2023, artinya 1 tahun setelahnya kebijakan itu akan dilakukan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat banyak sekali perawatan yang nantinya kita targetkan sampai itu muncul skem. Lanjut, Mas. Ketika waktu saya kuliah di Polban tahun 97, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih konsisten di bidang yang sama. Jadi sudah kurang lebih 20 tahun bekerja di sebuah perusahaan manufacturing di lokal company, kemudian juga bergabung di Asrei sejak 2009. Jadi ya sedikit banyak ilmu, relasi, koneksi juga datang dan bermanfaat insya Allah. Saya izin menyampaikan beberapa bahasan terkait dengan materi yang sudah saya siapkan. Saya coba kasih indikasi satu. Tadi kan saya sudah informasikan bahwa di kondenser itu, karena kita punya ambient temperatur 35 derajat Celcius udara luar kita, maka refrigeran kita perlu lebih tinggi. Tingginya seberapa? Pabrikan akan mendesain, karena ini distandarkan. Itu adalah 54 derajat Celcius untuk temperatur di kondenser. Jadi refrigeran kita itu temperaturnya 54 derajat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di evaporator. Karena aplikasi AC ini adalah mendinginkan ruangan yang temperaturnya sudah kita mention antara 20-25 tadi, kira-kira 23 derajat, maka secara desain semua pabrikan akan mendesain temperatur evaporator ini adalah 7 derajat. Jadi Bapak-bapak ingat, di sini 7, di situ 54. Itu adalah standar yang disepakati oleh semua. Jadi ketika bicara air conditioning untuk ruangan di cooling mode, maka temperatur evaporasi refrigerannya di 7,2, kemudian temperatur kondensasinya di 54. Oke, sampai situ ya Pak. Mundur Mas ke grafik yang refrigeran. Oke. Jadi di sini di kurva ini ada temperatur, di sini ada tekanan, saturasi, tekanan saturasi. Contohnya kita mau tahu ketika kondenser kita berfungsi dengan benar, harusnya temperaturnya tadi adalah 54 derajat Celcius, bukan? Kita cari cat di sini. Ini sebelum menjawab pertanyaan Mas ya. Jadi kita lihat cat di sini 50, 60, kira-kira dari sinilah 54 kira-kira. Ya. Nah, kalau kita ingin mengkondisikan temperatur refrigeran kita di 54, kalau kita pakai tipe R134A, kita tarik garis ke sini sampai garis biru ini, kita tarik ke sebelah kanan. Ini acara sudah selesai, kita makan dulu di restoran. Dari kegiatan hari ini banyak hal yang mau saya sampaikan, yaitu mengenai perkembangan dunia pendingin dan tata udara. Jadi apa-apa yang saya dapat pada kesempatan siang hari ini akan saya jadikan beberapa konten video dan tentunya akan bermanfaat sekali buat teman-teman. Ilmu ini juga penting tentunya buat end user, tidak melulu hanya kepada teknisi atau pengusaha AC dan tata udara, tetapi juga sangat penting sekali diketahui oleh konsumen agar bagaimana kita bisa memilah dan memilih produk-produk air condition yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada di Indonesia saat ini. Acara sudah selesai Pak ya? Ya. Kesan-kesannya gimana Pak? Saya sebagai teknisi lapangan sangat
bermanfaat bagi saya karena menambah ilmu baru untuk dikembangkan di masyarakat luas, terutama Indonesia, karena ini kan menyangkut penghematan listrik. Sebenarnya apa namanya kebijakan ini sudah muncul di tahun 2015. Ya. Cuman kita mungkin teknisi baru banyak yang teredukasi saat ini. Bahkan mungkin ada yang baru tahu, Pak. Betul. Nah, gitu. Kalau Bapak sendiri sudah tahu apa memang baru tahu? Sudah tahu, tapi pelaksanaannya baru kali ini mau dilaksanakan. Gitu. Kayaknya kurang lebih sama. Saya sebenarnya juga pengen menjadikan apa namanya ini sebagai bahan edukasi buat masyarakat luas. Tentunya juga nanti akan bermanfaat buat mereka. Dan juga perkembangan masa depan Indonesia. Betul. Kan gitu ya? Betul. Sekarang panasnya udah luar biasa loh. Iya, karena kan Efek rumah kaca, rumah kaca. pelepasan refrigeran yang bebas dan sebagainya kan gitu loh. Betul. Jadi kita sebagai teknisi AC ini wajib sekali untuk mengedukasi klien kita agar bagaimana supaya bahwa kalau mau beli AC yang penting bintangnya berapa? 5 dong. Soalnya kan hemat energi. Satu itu. Itu kita hemat energi dan kos untuk bayar listrik ke PLN. Karena ini kan menyangkut hemat energi listrik juga. Jadi sangat bermanfaat sekali, terutama bagi customer yang akan membeli kalau bisa yang bintang 5. Ya. Jadi kalau beli AC berapa bintangnya? Begitu ya? Iya, betul. Selama ini kan kita kalau beli AC berapa harganya? Nah, gitu ya. Kadang-kadang jangan terkecoh dengan harga yang murah, tapi di belakangnya bayar listriknya mahal sekali. Kan begitu, Pak ya? Betul. Bapak jualan AC juga toh? Oh iya, saya jualan AC. Kalau saya yang penting Pak, konsumen mau beli, saya mau saranin yang hemat listrik. Bintangnya 5. Nah, ini wajib, jadi biar para produsen juga paham sehingga kita tidak dikasih produk-produk yang bintangnya rendah. Itu Pak ya? Betul. Baik, terima kasih Pak. Mungkin masih banyak acara Bapak, silakan dilanjutkan acaranya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan dengan konten-konten edukasi yang lainnya. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan Pak Muji, bisa memberikan edukasi ke masyarakat juga ini, karena kan saya sebagai toko akan menyarankan ke konsumen yang bintang 5, terutama yang bintang 5 yang hemat energi. Sekali lagi, beli AC bintang 5.